Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik fi ilmina, Allahumma barik fi malina, Allahumma barik fi kulli amrina. Wa qala nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Para ustadz, para ustadzah, para kiai, para nyai, para sepuh, ini sepuh insyaallah, dan hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menghormati panjenengan, memberikan salam penghormatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Di sore hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertaubat dan menambah amal soleh. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu dengan panjenengan semua di Gentan ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sedikit ini nanti memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma amin. Keluarga kita diberi keluarga yang saleh dan salihah. Kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang banyak dan barokah. Diberi kesehatan yang barokah, diberi kemudahan di dalam segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di mana seseorang ini ketika diperintah, ketika dimintai tolong, ketika dicurhati oleh ibu atau orang tuanya, maka dia akan mengatakan siap. Tidak ada kata tidak siap. Contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Beliau ini keluarga miskin, ibunya miskin, ayahnya sudah meninggal, ibunya sakit. Ibunya ini punya cita-cita pengen haji. Maka dia berkata kepada anaknya, manggillah Uwais kemari. Dalam bu, ibu mau haji tahun depan. Orang tidak punya, miskin, ibunya sakit, berat badan ibunya kira-kira 80 kilo. Jarak dari Yaman ke Mekah itu cukup jauh. Maka yang dikatakan Uwais adalah, nggih, siap bu. Subhanallah. Terus bekalnya apa kira-kira? Uang tidak ada, kekuatan tidak ada. Apa kira-kira? Hanya himmah aliyah, kesungguhan Bapak Ibu. Kesungguhan. Tentu di dalam kesungguhan ini Allah akan memberikan jalan kepada dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, Allah akan memberikan jalan-jalan yang banyak untuk bisa menyelesaikan tujuan dia. Jadi seberat apapun, sesulit apapun, dan kelihatannya tidak mungkin, maka itu akan jadi mungkin ketika sudah ada kesungguhan di dalam diri kita. Saya punya teman
di kampus UNS itu beliau orang biasa saja, maksudnya bukan ustadz, bukan kiai begitu nggih. Orang biasa. Tapi anaknya itu ustadz. Subhanallah, dan ustadzah. Hafal Quran 30 juz. Empatnya itu. Yang satu ini kurang sedikit. Subhanallah. Terus ngajar semua. Sekolahnya dapat beasiswa. Subhanallah. Terus saya tanya, Mas, jenengan kok putrane saged sukses ngono pripun carane? Oh, ngeten Ustaz. Karena dia murid saya jadi manggil saya Ustaz. Saya itu kalau malam hari itu berdoa, jam 2 itu berdoa. Sholat malam kemudian berdoa. Doa saya ada 3 Ustaz. Yang pertama adalah agar anak saya ini jadi anak yang soleh dan solihah. Kita mesti berdoa begitu nggih? Halo? Nah, yang kedua, mudah-mudahan anak saya ini taat kepada orang tua. Yang ketiga, mudah-mudahan anak saya ini jadi ulama. Subhanallah, itu. 3 itu yang dia minta. Maka dikabulkan oleh Allah. Jadi saya pada waktu itu mendengar itu, saya terperanjat. Masya Allah, ada doa yang belum pernah saya ucapkan di antara 3 doa itu, yaitu agar anak-anak ini taat kepada orang tuanya. Akhirnya saya coba. Anak-anak saya itu kan juga di pondok pesantren. Ini ceritanya anak saya sendiri ya, untuk memberi semangat kepada panjenengan dan saya sendiri. Artinya peristiwa yang dialami oleh teman saya itu saya praktekkan gitu. Dia sudah mempraktekkan, maka saya harus mempraktekkan juga. Maka kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak saya ini taat kepada orang tua. Tapi saya tambahi, agar taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Dan tak tambahi yang lain-lainnya gitu ya. Nah, ternyata subhanallah itu ajib sekali gitu. Setelah berdoa begitu ya, anak-anak itu diperintah itu biinillah mudah sekali gitu. Jadi kalau saya sendiri dan panjenengan mempunyai keinginan yang belum tercapai, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah gitu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan berdoa yang kayak kita tidak butuh kepada Allah. Uwais Al-Qarni itu berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah, ya Allah, ibu saya minta untuk haji, padahal engkau tahu ya Allah, saya tidak mempunyai sesuatu kecuali hanya sedikit ini. Dan kecuali hanya semangat saya, maka berilah petunjuk kepada saya ya Allah. Maka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mulai, kalau dalam bahasa kuliahnya itu planning, organizing, actuating, evaluating. Jadi ada perencanaan, mengorganisasi, ada pelaksanaan dan evaluasi. Nah, dia mulai memplanning, wah nanti tahun depan ini harus haji. Caranya bagaimana? Inilah dia mencari organizing itu, caranya bagaimana gitu. Harus membawa ibunya itu, saya harus kuat dulu, caranya bagaimana gitu. Salah satu jalan adalah dengan jalan kaki, tidak mungkin pakai kendaraan karena orang miskin. Tidak bisa. Oh, caranya untuk memperkuat saya harus beli pedet dulu. Beli pedet, kemudian pedet ini ditaruh di atas bukit, nanti sore dibawa lagi ke rumah dia. Jadi setiap pagi ngangkat pedet itu, nanti sore hari mengangkat pedet juga. Jadi pedetnya tidak dituntun begitu, tapi diangkat oleh dia supaya fisik dia kuat gitu. Nah, kemudian selama 6 bulan, 7 bulan bobotnya bertambah dari 20 kilo menjadi 30 kilo, menjadi 40 kilo, 50 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Dia akhirnya mengatakan, ya Allah, saya sudah kuat untuk menggendong ibu saya ya Allah. Nah, dia berangkat tanpa bekal yang memadai, hanya kuat semangat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya juga terkabulkan, dia berhasil haji, menggendong ibunya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu ini yang pernah menggendong ibunya dari sini ke Jakarta, pernah apa enggak? Pernah digendongkan lewat mobil ya.
pakai mobil. Tapi kalau beliau karena tidak ada mobil digendong, subhanallah. Ini sebagai pengantar Bapak Ibu di sore hari ini. Mudah-mudahan pengantar saya ini memberi semangat kepada saya pribadi dan penjenengan semua, sehingga ketika ibu kita meminta sesuatu kepada kita, jangan sampai kita bilang, oh mungkin bu, atau ayah kita, oh mungkin pak, tidak usah. Bismillah bu, siap? Halo, siap gak kira-kira? Masya Allah. Jadi yang masih muda-muda itu hendaklah bersegera untuk mencari ilmu dan pengetahuan, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan wadzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqah. Jadi seorang pemuda itu, jati diri seorang pemuda itu mesti harus membekali dengan ilmu dan ketakwaan. Maka kalau bapak-bapak dan saya sendiri ini tidak punya ilmu, nah itu tidak ada bekal di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak punya kewibawaan dan tidak punya jati diri. Siapa sebenarnya kita mau apain? Itu kalau tidak punya ilmu susah. Maka akan mengalami kesusahan yang di hari tuanya. Tidak bisa menyelesaikan problem-problem yang ada pada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, di sore hari ini akan saya sampaikan hadis di Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-Sadis wal Isrun, hadis yang ke-26 dari susunan kitab di Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Jadi setiap persendian daripada kita itu harus disedekahai Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah bersedekah untuk persendian kita, ya, ros-ros yang ada di dalam tubuh kita ini, maka nanti akan terjadi kekeringan. Kalau sudah kering, maka tidak akan bisa digerakkan. Tangan saya ini, meskipun kata ahlinya itu salah posisi, tapi sebenarnya mungkin karena kurang sedekah, gitu ya. Kurang disedekoi gitu. Maka kalau kita selalu membiarkan setiap hari kita tidak pernah bersedekah, ya dinanti saja nanti akan mengalami sakit di tubuh kita, karena setiap persendian ini harus disedekoi setiap hari. Maka biasanya yang mengalami seperti adalah nyun sewu yang sudah sepuh-sepuh nih, atau muda tapi tidak pernah bersedekah juga pernah mengalami. Teman saya kantor itu masih muda tapi pun boyoan gitu. Jadi naudzubillah misalnya gini diangkat gini susah gitu. Kenapa? Ya enggak tahu. Wallah alam, apakah dia karena tidak pernah bersedekah, kan kita tidak tahu. Tapi biasanya yang berhubungan dengan penyakit ros-ros di dalam tubuh kita itu adalah karena tidak bersedekah. Saya punya teman di kampung saya namanya Haji Suwarno Beliau umurnya sudah 72 tahun Bapak Ibu. Tapi wajahnya kayak panjenengan Yusmane pinten. Nah, kados panjenengan masih muda sekali. Itu rahasianya ketika datang ke rumah saya menghadiahi sawo yang harganya sawo itu 1 juta Bapak Ibu. Sawo besar sekali itu, sawo luar biasa. Kemudian jeruk. Dia setiap harinya itu bersedekah memberikan hasil panennya itu ke kampung-kampung. Dia tidak menjualnya, tapi disedekahkan gitu. Dia diberi penyakit kayak tetangga saya sebelah itu, penyakit yang terjepit sarafnya itu. Tapi karena dia tahu bahwasanya sedekah itu dawu mardokum bisedekah, sembuhkan atau obati penyakit kalian itu dengan sedekah, maka dia bersedekah setiap hari. Subhanallah, mengelilingi orang, mendatangi. Padahal para tukang-tukang atau para pedagang itu datang ke rumah dia untuk membeli buah-buah yang ada pada dia. Subhanallah. Jadi kalau sedekah Bapak Ibu tidak hanya 1 juta, 2 juta Bapak Ibu. Sedekah itu 50 juta coba. Subhanallah. Kira-kira panjenengan kok subhanallah. Maka dia sehat sekali.
penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal 20 tahun yang lalu dia cerita, oh, penyakit saya itu kayak gini, San. Mungkin sudah tidak lama lagi. Harus banyak 20 tahun yang lalu loh. Nah, sekarang kemarin sore itu datang, kemarin pagi itu datang ke rumah saya itu. Wajahnya Masya Allah. Ini subhanallah. Maka kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Siap nggih? Saya dan panjenengan bersedekah. Jangan bakhil, jangan medit. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalannya orang yang bersedekah itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana dia menanam satu biji. Setelah ditanam maka akan tumbuh jadi 7. Setelah 7 itu tumbuh menjadi 100. Subhanallah. Dan tidak hanya itu saja. Allah mengatakan yudha'ifu liman yasha. Yudha'af artinya dilipat-lipatkan Bapak Ibu. Maka orang yang bersedekah itu tidak akan pernah rugi dan tidak pernah akan melarat dan tidak pernah akan fakir dan tidak pernah akan kekurangan dan tidak akan pernah menyesal dan tidak akan pernah sumpek di dalam dadanya. Orang yang bersedekah itu pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mendaftarkan istri saya haji. Karena ya baru punya uang gitu. Dia itu punya uang subhanallah. Padahal tidak kerja ya. Yang kerja kan saya. Dia jualan ke pondok pesantren itu es teh sama gorengan gitu. Kalau itu ya sedikit lah. Tapi karena tidak pernah dikeluarkan untuk infak keluarga gitu ya. Dia simpen gitu. Akhirnya tadi itu terkumpul 25 juta. Lah ketika di kantor pendaftaran tuh ketemu dengan orang yang daftar juga. Yang mau saya ceritakan adalah yang di kantor itu, bukan istri saya. Jadi yang di kantor itu dia bekerja di emplek-emplekan keraton itu. Jualannya apa? Jualannya itu tahu kupat Pak Ibu. Jadi ketika pagi datang, sore nanti harus bersih gitu. Itu ternyata bisa mengumpulkan uang untuk membiayai dia dan istrinya. Jadi 100 juta. Subhanallah. Kira-kira dia kerja bisa daftar haji kayak gitu. Subhanallah. Nah, dia itu begini prinsipnya. Mas, saya pokoknya bismillah ya. Ini bismillah supaya bisa haji saja gitu ya. Hanya dia banyak sedekah. Itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan pengen haji atau pengen umroh atau pengen apapun, maka harus banyak sedekah dulu gitu ya. Jangan bakhil dulu. Lah haji atau umroh itu apa? Butuh duit kan, Pak? Butuh biaya kan, Pak? Lah terus nanti kalau kita sedekahkan, kalau kita berpikir ini berkurang, maka ya akan berkurang. Kalau kita berpikir yudha'ifu liman yasha, tidak akan pernah berkurang. Saya punya anak di Madinah sana. Dia itu kalau dapat gaji dari sekolahnya itu mesti njajak ke orang gitu. Njajak ini itu tidak ketika dapat gaji itu saja. Jadi njajak ini setiap waktu, setiap saat gitu loh. Maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan haji dan dimudahkan dan bayarnya itu murah sekali gitu. Padahal biasanya bayarnya itu 40, tapi dia cuma bayar 16. 16 itu kali 4 berapa? 64 ya. Nah kalau biasanya dia harus membayar 40 juta dan dia cuma membayar 16 juta. Subhanallah. Itu Allah mudahkan seperti itu. Artinya ya memang pendapatan dia banyak tapi sedekahnya dia juga banyak. Nah kalau bapak-bapak dan saya sendiri pengen dipermudah oleh Allah SWT, bersedekahlah, jangan bakhil. Siap nggih? Bersedekah siap nggih? Setiap hari? Allahumma amin. Mudah-mudahan saya sendiri juga setiap hari.
kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnain shadaqatun. Jadi dia setiap hari itu selain bersedekah bisa mempermudah ros-rosnya di dalam tubuh dia lancar itu, maka dia mendamaikan dua orang yang bertengkar. Itu juga sedekah. Jadi kalau ketika kita tidak punya uang mau bersedekah tidak ada, ya caranya nyari orang sing padu sapa nang kampung iki. Dia datangi silaturahim gitu ya. Ada masalah apa Bapak kok dengan fulan si fulan begini gitu ya. Terus disampaikan fadilah-fadilahnya tentang kebaikan-kebaikan si fulan dan lain sebagainya. Untuk persatuan dan kesatuan hendaklah begini dan begitu kan gitu. Maka kalau panjenengan bisa mendamaikan hari itu, maka itu menjadi sedekah panjenengan ya. Dan itu nilainya, oh subhanallah, asbab dari kebaikan panjenengan yang mendamaikan itu pahalanya berterus-terusan selama dia tetap rukun. Sedekah terus itu. Subhanallah. Maka kalau pengen sedekah lewat cara seperti itu diberi kesempatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu tidak bisa sedekah yang lain apa kira-kira? Kata Rasulullah, wa tu'inu rajula fi dzabatihi fatahmilu lahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Jadi ketika kita melihat orang lain mau bekerja atau mau tindakan, dia membawa barang kesulitan, terus kita membawakan, diangkatkan gitu ke kendaraannya, itu sudah sedekah. Maka kalau pengen seperti itu tuh lihat di pasar Bapak Ibu. Panjenengan ke pasar kayak sahabat itu, ke pasar itu cuma untuk bersedekah gitu. Untuk beramal soleh. Ke pasar lihat orang di parkiran itu, kalau dia bawa barang jenengan angkat saja, angkatkan langsung ditaruh situ, itu sudah sedekah gitu. Nah, jenengan di situ, masya Allah. Kalau pengen bersedekah lewat seperti itu, nanti akan terkenal. Wah, si fulan itu mudah sekali membantu, si fulan itu mudah sekali membantu. Apa yang diucapkan oleh orang yang dibantu kira-kira? Terima kasih, paling tidak itu kan. Bahasa Islamnya jazakallahu khairan katsira. Artinya itu doa. Setiap kali lafaz yang keluar dari orang-orang yang dia bantu itu akan memberatkan timbangan dia nanti di jannah. Akan memudahkan urusan dia gitu. Jadi setiap yang dia bantu maka dia akan mendoakan. Setiap yang dia bantu mendoakan, semakin banyak itu akan mempermudah bagi dirinya. Jadi kalau kita naudzubillah syai'in min dzalik, ya mudah-mudahan tidak. Kalau kita sulit di dalam hidup kita itu sebenarnya kembali ke kita masing-masing Bapak Ibu. Problem terus datang gitu ya. Itu berarti keimanannya kuat sekali gitu ya. Artinya siap menerima problem-problem. Tapi kalau kita tidak siap ya banyak bersedekah. Supaya problem itu tidak datang. Tapi kalau kita sudah siap keimanan kita kuat, tidak usah sedekah. Nanti problemnya banyak sekali gitu. Nek mboten percaya mang coba. Jadi jenengan coba ndak pernah sedekah. Setiap hari ndak sedekah itu nanti problemnya banyak sekali. Artinya jenengan sudah siap dengan problem-problem tersebut gitu. Maka orang bakhil itu mesti celakanya. Ndak pernah dia bersedekah. Tapi orang yang mudah itu akan mudah. Termasuk ini mboten ngrasani jenenge ya ngerasa nih, ada pemimpin, tidak sebut namanya saja ya, pemilihan pemimpin gitu, dia di kalangan kami ya itu terkenal orang yang brah-breh itu mudah sedekah kayak gitu ya, mudah sedekah gitu, dermawan gitu, maka dia dipilih di kalangan kami gitu, mudah sekali dia bersedekah gitu ya. Ini dia sudah dikenal dengan orang yang dermawan. Nah, itu begitu. Nah, kalau tidak punya uang, caranya tadi. Caranya itu tadi. Wal kalimatu thayyibah shadaqatun. Kalau tidak bisa membantu orang,
kemudian tidak bisa mendamaikan. Nah, caranya yang lain adalah dengan kalimah thayyibah. Baca Al-Quran itu kalimah thayyibah. Dimanapun panjenengan berada, istighfar, kalimah thayyibah. Subhanallah, kalimah thayyibah. Daripada mengucapkan mohon maaf, nyanyi-nyanyi atau ura-ura. Bahasa Jawa niku napa? Pocong, apa-apa lagi itu. Nah, dan sebagainya itu menguri-uri. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah, lebih baik berzikir. Ya, lebih baik berzikir. Karena selama saya belajar, itu yang menyelamatkan kita dari siksa neraka adalah dengan zikir, bukan nyanyian. Selama saya belajar itu, maksudnya nyanyian itu tidak bisa menyelamatkan kita ketika kita di akhirat nanti. Belum ada dalilnya gitu. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah, itu sudah ada dalilnya bahwasanya zikir itu yang akan menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang kalau tidak mau berzikir, berpaling dari zikir peringatan Allah Subhanahu wa taala atau dari Al-Qur'an ini, maka dia akan susah hidupnya. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini susah diucapkan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang dia datang begini, nanti bawa HP, kemudian dibuka HP-nya. Yang dibuka kira-kira apa? WA, jawaban-jawaban, atau kita mengirim pesan-pesan gitu ya. Tidak berzikir kepada Allah. Maka ulama-ulama atau ustadz-ustadz sekarang pegangannya HP. Gitu. Nah, ketika rapat biasanya yang dipegang HP. Pemimpinnya berbicara, dia pegang HP. Kalau dulu itu yang dipegang apa kira-kira? Tasbih ya dulu. Atau kalau tidak bawa tasbih apa? Tangan. Dia mesti subhanallah, subhanallah gitu. Dan tidak tahu kalau sekarang HP-nya itu ada tulisan subhanallah, kemudian dia baca subhanallah, subhanallah gitu. Zikir itu nanti akan berpengaruh sekali kepada kepribadian dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak bisa bagaimana, Pak? Oh, bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqatun. Setiap langkah kita ke masjid itu dihitung sebagai sedekah Bapak Ibu. Jadi semakin banyak kita melangkah ke masjid, dan memang ciri orang yang diselamatkan oleh Allah, ciri orang yang akan mendapatkan kemuliaan, ciri orang yang akan selamat di hadapan Allah adalah banyak melangkah ke masjid. Langkah-langkah dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Bahkan dalam kitab Abu Dawud itu, orang yang sudah berwudu dari rumah dengan wudu yang sempurna, kemudian di perjalanan itu sudah dianggap sholat, subhanallah. Di perjalanan loh, bukan di masjidnya. Sahih itu hadisnya. Jadi ketika jenengan berjalan ke masjid itu sudah dianggap sholat. Masuk ke masjid, jenengan sholat, sudah dianggap sholat. Menunggu imam, dianggap sholat. Menunggu sholat berikutnya, dianggap sholat. Selama hidup dia, itu selalu sholat terus. Maka kalau meninggal, sudah tentu masuk ke dalam jannah. Maka banyak-banyaklah melangkah ke masjid Bapak Ibu. Lah untuk apa melangkah ke masjid kira-kira? Untuk sholat nggih. Nah, makanya dia dihitung sholat. Itu nanti di dalam kitab Abu Dawud ada. Nah, kalau di sini adalah orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Dan itu susah, tidak semua orang bisa melangkahkan kakinya ke masjid, itu berat sekali ya. Ada orang yang mau ke masjid itu rasanya malu. Nanti kalau di masjid diomongin dengaran teko, saya itu menghindari kata-kata itu gitu. Nah, makanya bapak-bapak nanti kalau ada tetangga kita yang baru ya datang ke masjid itu jangan diomong-omongin kayak gitu, tapi masya Allah langsung kasih amplop mawon. Gitu. Monggo Bapak, masya Allah, monggo Bapak amplop kagem panjenengan, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibuka nggak ada isinya, oh tuh.
Tidak mau ke masjid lagi gitu. Tapi kalau dibuka ada isinya, masya Allah, alhamdulillah besok saya ke masjid lagi. Barangkali besok tambah lembarannya gitu ya. Ini sering kayak gitu. Maka ada di masjid saya itu, saya memang selalu berdoa untuk dia gitu. Dia seorang tokoh tapi tokoh penjudi gitu. Jadi dia sangat berpengaruh di kampung saya itu. Nah, ketika saya disuruh ceramah di RT itu, maka saya mesti doa saya kepada dia ya. Supaya Allah ceramah saya ini mengenai kepada dia. Dia dapat cahaya, hidayah. Selama 15 tahun Bapak Ibu. 15 tahun deal baru kemarin itu. Dia alhamdulillah sudah masuk ke masjid. Subhanallah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tokoh di situ. Ya mudah-mudahan sekarang tidak judi lagi gitu ya. Dan alhamdulillah kampung saya itu sekarang sudah baik, artinya tidak ada minum khamr, judi, perzinaan dan sebagainya. Biinillah. Jadi kalimah thayyibah, melangkahkan ke masjid itu adalah sedekah terus gitu ya. Dianggap sebagai sedekah. Kalau di dalam hadis yang lain itu apakah Bapak-bapak, Ibu, nah pertanyaannya adalah apakah kira-kira orang berangkat ke masjid itu akan dapatkan kemuliaan? Kira-kira dapat kemuliaan apa enggak? Pertanyaannya itu. Di dalam hadis lain ada ya. Jadi ketika melangkahkan kaki kanan maka dia akan diangkat derajatnya. Ketika melangkahkan kaki kiri dia akan diampuni dosanya. Itu hadis yang lain. Jadi kalau kita pengen mulia sebenarnya adalah mudah sekali untuk selalu banyak pergi ke masjid. Tapi kalau banyak pergi ke mall, banyak pergi ke pasar, ada kemuliaan apa enggak di situ? Ya, tidak ada hadisnya. Jadi kalau ke mall, ke pasar itu, lah kalau dagang di situ Pak, beda lagi. Kalau dagang itu kan kita bekerja, Bismillah, dari rumah sudah diniatkan ibadah. Di mallnya ada masjidnya berarti sudah melangkah ke masjid gitu ya. Jadi niatnya bukan ke mall tapi ke masjidnya gitu. Maka menjadi penentu niat itu sangat penentu sekali. Innamal a'malu biniat. Jadi penjenengan ke mall tapi niatnya ke masjid karena masjidnya ada di mall gitu ya. Oke, berarti tetap ke masjid Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau itu tidak bisa apa lagi? Kata Rasulullah, wa tumitul adza anitariqi sadaqatun. Jenengan menghilangkan gangguan kaum muslimin yang ada di jalan itu sedekah. Jadi misalnya di jalan jenengan menemui paku nggih, paku atau batu atau duri atau uang gitu ya. Uang ganggu mboten kira-kira? Halo? Uang di jalan itu mengganggu mboten? Mengganggu itu, mengganggu pandangan gitu. Mengganggu pandangan banyak orang gitu. Ya disingkirkan, diambil gitu ya. Nah, kemudian mengganggu apalagi duri disingkirkan, batu disingkirkan. Sekarang jarang orang itu empati, peduli dengan kaum muslimin, jarang sekali kecuali orang-orang yang memang diberi hidayah oleh Allah. Ada batu di jalan sekarang orang lalu lalang saja enggak perhatian gitu. Ya dia berhenti dulu ngambil batu itu. Itu sudah sedekah. Dan sedekah dia bisa menyelamatkan banyak orang gitu. Karena menyelamatkan banyak orang, Allah akan peduli kepada dia. Kebutuhan dia akan dicukupi, doa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal sedikit sebenarnya efeknya sangat besar gitu. Atau di masjid ini ada mau masuk ke masjid gitu ya. Di situ ada gangguannya, misalnya ada ulat atau apa. Kalau masuk masjid ada ulatnya pada takut, disingkirkan. Jadi gangguan ini adalah gangguan macam-macam, bukan gangguan hanya yang memadoroti saja gitu ya. Kalau mohon maaf ada perempuan cantik di depan masjid, ya kita mau masjid di situ dia menjadi apa namanya? Dia menjadi tamu apa namanya itu? Among tamu gitu. Lah kira-kira itu mengganggu mboten? Ya.
Jadi ada memang dipasang di situ supaya jadi pandangan gitu. Gitu-gitu mengganggu betul. Betul. Mengganggu keimanan kita gitu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu atau para remaja putri itu beliau menjadi among tamu, nyun sewu mohon maaf, dandanannya sangat menor gitu ya, kemudian mohon maaf pengesnya sangat masya Allah gitu ya, maka panjenengan lewat di situ kira-kira mirsani mboten panjenengan mereng. Ya itu gangguan gitu ya. Jadi ketika panjenengan di situ itu bisa lurus artinya menghilangkan gangguan itu sedekah. Ketika mampu memalingkan pandangan itu sedekah. Tapi kalau panjenengan sempat ngelirik atau berkali-kali ngelirik, nah itu sudah jebol keimanannya. Jadi tidak bisa dapatkan sedekah ini. Maka kalau pengen itu ya caranya adalah dengan menundukkan pandangan. Gangguan itu jenengan hilangkan. Itu sudah sedekah. Jadi jenengan mampu untuk menundukkan pandangan itu sudah sedekah gitu ya. Karena itu gangguan gitu ya. Itu gangguan di jalan gitu. Nyun sewu kalau malah sering lihat-lihat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu akan menghilangkan banyak hafalan. Kalau ibu-ibu melihat bapak-bapak gimana? Ya sama saja. Kalau ibu-ibu atau remaja putri melihat laki-laki yang jadi among tamu, wah ini kesempatan. Ya sama saja, itu dosa juga. Begitu sebaliknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya mengajak kepada saya pribadi dan panjenengan semua, marilah kita banyak bersedekah. Caranya tidak harus dengan uang ya. Caranya dengan berbagai macam cara yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Contoh yang subhanallah. Sedekah yang sangat cepat pahalanya itu panjenengan membuat sumur untuk satu desa atau satu pondok pesantren atau apapun yang di situ banyak yang memakai gitu loh. Jadi saya punya tetangga, beliau ini orang kaya gitu loh. Kemudian saya bilang ke beliau, kebetulan murid ngaji, ini pondok butuh air ibu, kalau panjenengan itu ada dana, oh siap saya, kalau air saya siap Ustaz. Wahnya kasih dana 15 juta 15 juta. Sumur yang ada di rumahnya ketika biasanya musim kemarau itu macet, pada waktu itu langsung memancar dengan deras, wush, gitu. Kata dia begitu. Subhanallah. Pak Ustadz benar ini, ketika saya bersedekah langsung sumur yang ada di tempat saya itu memancar dengan deras. Subhanallah. Teman saya dosen di UNS itu, ketika saya tawarkan sedekah, maka dia, Pak Ustadz itu nanti saya saja yang nanggung ya, sumber airnya itu, sumurnya, jangan yang lain, saya saja gitu. Dia pada waktu itu mau ujian disertasi doktor. Nah, sebelum disertasi ujian dia sedekah dulu buat sumur gitu. Maka begitu ujian selesai, wah udah lulus. Itu dahsyat sekali untuk sedekah pembuatan sumur di pondok pesantren maupun sumur di kampung-kampung ya. Karena itu sedekah yang terus mengalir Bapak Ibu, dimanfaatkan banyak orang gitu ya. Maka nanti kalau ada tawaran-tawaran yang kayak gitu, jenengan segera saja disambut gitu ya. Misalnya ada pengeboran air, pengeboran sumur, siap bantu gitu. Itu pengen dahsyat di dalam amalnya pahalanya gitu. Efeknya nanti ketika mau meninggal Bapak Ibu. Ketika orang mau meninggal, banyak sedekahnya itu semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersedekah itu akan sangat merasakan ketika dia mau meninggal dunia. Dan ketika biasa-biasa gini mungkin tidak terlalu berefeknya. Kok bisa tahu? Ya Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu.
fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia ketika sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai di kerongkongan gini, maka ketika itu dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya orang yang bersedekah. Pahala orang yang berinfak. Maka kemudian dia mengatakan, "Saya mau sedekah dan saya akan menjadi orang yang saleh." Berarti di situ diperlihatkan juga pahalanya orang-orang yang beramal saleh. Tapi sholat tidak diperlihatkan pada waktu itu. Di surat Al-Munafikin. Maka saya ajak kepada saya sendiri dan penjenengan semua untuk sedekah. Terus kalau tidak pernah gimana Pak? Ya tadilah penjenengan mijeti orang lain ya sedekah daripada ngantuk pijetin. Kita betul nanti ngantuk nih ya. Nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siap nggih untuk membantu kaum muslimin? Bantu sedekah dengan harta panjenengan, siap ya? Ya. Mulai hari ini tidak boleh diantara kita, saya sendiri tidak pernah bersedekah. Sedekahlah tubuh panjenengan sendiri, yaitu 360 ruas. Punisa. Jadi marilah kita bersedekah setiap hari 360. Apa itu terserah, ribu, rupiah, apa juta gitu. Kalau semakin bagus ya juta, 360 juta atau miliun, atau miliar atau triliun. Kalau enggak bisa ya 360 rupiah sajalah, itu wajib. Kalau enggak ya ditambahin nolnya lah, ditambahin nolnya lagi ya. Harus, kalau enggak nanti ya saya sendiri dan jenengan akan kaku, tubuhnya itu kaku, wis sepuh, wis kaku-kaku ngatek ya. Rekoso melaku ya rekoso. Tapi kalau jenengan sedekahnya banyak pun sepuh itu etes. Etes itu apa ya? Terengginas gitu loh Bapak Ibu. Jadi silahkan yang punya penyakit-penyakit susah digerakkan tuh banyak-banyak bersedekah. Tapi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya sedekah Bapak Ibu. Saya mengajak kepada saya pribadi dan panjenengan untuk banyak sedekah. Kalau tidak punya uang, zikir. Kalau tidak punya zikir, bantu orang lain. Kalau tidak bisa bantu orang lain, apa? Melangkahkan kaki ke masjid. Jadi jangan sering-seringlah melangkahkan kaki ke masjid. Baiklah kita berdoa karena sudah isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al kitab, Allahumma aslih lana fid dinina wa wasi' lana fid darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur mustad'afina minal mu'minina wal muslimina fi Gaza fi Palestin wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al jannah firdaus ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi ilmina, Allahumma barik fi imanina, Allahumma barik fi kulli amrina ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi hadzal makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kepada yang hadir ini keluarga yang saleh dan salehah. Mudahkanlah rizkinya ya Allah, rizki yang barakah.
berilah kesehatan yang kamilah, kesehatan yang barakah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.